Situasi ekonomi dinilai masih menantang, namun satu persatu industri mulai rebound. Tak terkecuali industri perusahaan pembiayaan atau multifinance. Didorong permintaan kendaraan yang kembali melesat dan ketahanan segmen produktif, kini industri perusahaan multifinance kembali menunjukkan tajinya. Lantas seberapa jauh industri perusahaan multifinance bisa melaju, terutama di saat era bunga murah sudah mulai berakhir? Apa sajakah peluang akselerasi bisnis yang masih dimiliki oleh industri perusahaan multifinance? Apakah masih terbuka ruang bagi industri ini untuk membukukan pertumbuhan pembiayaan 2 digit? Lantas, apa saja katalisator bisnis industri perusahaan ke depan? Semuanya akan kita bedah tuntas siang hari ini bersama saya Aneka Wijaya dan Andi Shalini. Pastikan Anda tetap saksikan CNBC Indonesia dan tentunya di penghujung acara kami juga akan umumkan para pemenang dari kategori awards pada Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Multifinance Companies. Pandemi COVID-19 memang belum kunjung berakhir, tetapi ekonomi tengah berangsur-angsur pulih. Bersamaan dengan hal ini, bisnis di industri perusahaan multifinance juga mulai kembali stabil. Bahkan tidak tanggung-tanggung, industri pembiayaan multifinance ini juga mulai kembali tancap gas. Pertumbuhan outstanding pembiayaan tak lagi lesu, sebaliknya melesat signifikan di rentang 2 digit. Untuk mengetahui sejauh mana sepak terjang bisnis multifinance jelang akhir 2022 ini, serta apa saja peluang dan tantangan ke depan, kita simak saja informasi berikut ini. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan, nilai outstanding pembiayaan industri perusahaan multifinance tembus Rp402,6 triliun pada akhir Oktober 2022. Pencapaian ini menunjukkan tren pertumbuhan pembiayaan perusahaan multifinance tengah stabil karena industri ini sanggup mempertahankan laju pertumbuhan di rentang 2 digit, meningkat 12,17% secara tahunan. Kinerja positif industri multifinance didongkrak tren permintaan pembiayaan modal kerja dan investasi yang kompak melesat. Pembiayaan modal kerja industri ini tumbuh 31,6%, sementara pembiayaan investasi meningkat 23,7%. Di tengah tren ekspansi yang berlanjut, OJK mengungkapkan hingga September lalu, rasio keuangan perusahaan industri multifinance terpantau kondusif. Profil resiko industri perusahaan multifinance terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross yang susut ke level 2,54%, dibandingkan posisi September 2022 sebesar 2,58%. Tak hanya kualitas aset pembiayaan yang terjaga, posisi gearing rasio industri perusahaan ini juga masih pada rentang yang aman. Hingga Oktober 2022, gearing rasio perusahaan multifinance di Indonesia masih 2,01 kali atau jauh dari bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK, yakni 10 kali. Namun seiring dengan banyaknya lembaga internasional yang mewanti-wanti resiko perlambatan ekonomi global pada 2023, OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan multifinance untuk bersiaga. Perusahaan jasa keuangan diminta fokus untuk mencermati perkembangan di sektor usaha yang memiliki porsi ekspor yang tinggi dan juga sektor padat modal. Karena kedua sektor usaha ini terindikasi akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sebagai upaya mendukung ketahanan industri jasa keuangan, OJK pun menetapkan perpanjangan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang berlaku hingga Maret 2024. Perpanjangan restrukturisasi ini dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan serta perusahaan pembiayaan. Di samping memberikan insentif restrukturisasi kredit dan pembiayaan, OJK juga mengimbau lembaga jasa keuangan untuk melakukan uji ketahanan secara berkala. Harapannya, perusahaan di industri keuangan akan lebih mampu untuk memitigasi resiko yang muncul akibat potensi pemburukan situasi ekonomi lebih awal. Lembaga jasa keuangan juga diharapkan dapat memperhitungkan interkoneksi antar sektor, misalnya terkait penyaluran kredit atau pembiayaan dengan pertanggungan asuransi. Di era pengetatan likuiditas di sistem keuangan dan kenaikan bunga acuan, OJK juga mengingatkan sangat penting bagi seluruh perusahaan jasa keuangan termasuk perusahaan multifinance untuk meningkatkan aspek kehati-hatian, baik di aspek resiko liquidity mismatch,
fluktuasi aset prices, dan juga kemampuan nasabah pembiayaan untuk membayar cicilan. Mengenai berakhirnya era bunga murah, BI mengaku masih akan mempertahankan kebijakan front-loaded, preventif, dan juga forward-looking pada 2023. Hal ini ditempuh demi menekan laju inflasi. Karena itu, meski saat ini BI 7 Days Reverse Repo Rate telah bertengger di kisaran 5,25%, tapi fase kenaikan suku bunga acuan BI masih akan tetap berlanjut. BI meyakini Bank Sentral Amerika Serikat juga masih akan menaikkan tingkat Fed Funds Rate. Dan di sisi lain, fenomena strong dollar pun diyakini masih akan terjadi hingga 2023. Seiring dengan kebijakan yang diterapkan, BI berharap tingkat inflasi bisa kembali ke posisi 3% plus minus 1% lebih awal pada semester 1 2023. Jika target ini tercapai, harapannya tingkat inflasi di Indonesia akan menyusut ke level 2% plus minus 1% pada 2024 mendatang. Di tengah berbagai tantangan dan pesan-pesan khusus dari OJK, perusahaan multifinance juga memiliki sejumlah bekal untuk dapat melanjutkan tren pertumbuhan. Misalnya, prospek pertumbuhan ekonomi yang diyakini akan tetap stabil di atas 5% hingga 2024. Pemerintah juga berupaya untuk menjaga daya konsumsi masyarakat dan optimisme para pengusaha otomotif bahwa demand kendaraan masih akan terus bertumbuh. Belakangan, semakin banyak masyarakat yang menggemari kendaraan berbasis listrik, baik motor maupun mobil. Hal ini sejalan dengan rencana Indonesia untuk mencapai net zero emission secara bertahap. Sejauh ini, OJK memberikan sejumlah relaksasi kepada perusahaan multifinance yang menggarap pembiayaan kendaraan listrik. Misalnya, ketentuan perihal bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50% hingga 31 Desember 2023. Lalu, penilaian kualitas pembiayaan satu pilar untuk plafon pembiayaan hingga 5 miliar rupiah dan uang muka pembelian kendaraan listrik yang masih ditetapkan sebesar 0%. Dengan adanya insentif di berbagai aspek hingga optimisme terhadap situasi ekonomi dan bisnis, harapannya bisnis perusahaan multifinance akan terus melaju meski saat ini kita harus bersiap menyambut berakhir era bunga rendah. Tim redaksi CNBC Indonesia. Dan itulah gambaran umum untuk peluang dan tantangan bisnis di industri perusahaan multifinance. Namun untuk lebih komprehensif langsung saja kita tanyakan dan diskusikan bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan atau APPI Suwandi Wiratno. Selamat siang Pak Suwandi, apa kabar? Selamat siang Mbak Sasa, kabar baik Mbak Anneke, selamat siang juga, salam sehat. Iya, Pak Suwandi, OJK ini kan meminta seluruh perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan aspek kehati-hatian di aspek risiko liquidity mismatch, kemudian fluktuasi aset prices dan juga wajib memantau kemampuan nasabah dalam hal memenuhi kewajiban cicilan terutama di saat suku bunga acuan Bank Indonesia terus meningkat nih. Bagaimana tanggapan APPI, Pak? Ya, saya perlu jelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dalam memberikan pinjaman kepada debiturnya, setiap kali pencairan atau kredit yang disetujui, suku bunganya sudah pasti tetap, tidak akan ada volatility atau suku bunga yang biasanya kalau di perbankan kita kenal dengan suku bunga mengambang atau floating. Debitur-debitur perusahaan pembiayaan pada mayoritasnya pada saat dia disetujui kredit menandatangani perjanjian kredit, suku bunganya akan tetap. Jadi artinya bahwa dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, untuk para debitur-debitur yang sudah berjalan saat ini, saya pastikan tidak akan ada terjadi adjustment atau kenaikan suku bunga. Namun untuk debitur yang baru tentunya nanti, dengan adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, karena kami adalah non-deposit taking, di mana kami pinjamannya kebanyakan dari perbankan, manakala perbankan menaikkan suku bunga, tentu kami harus melakukan adjustment, dan untuk debitur-debitur baru tentu akan ada penyesuaian suku bunga pada saat menandatangani pinjaman yang baru. Asas kehati-hatian yang disampaikan oleh OJK, memang ini sudah menjadi pekerjaan kami sehari-hari, karena di dalam peraturan POJK sendiri, tata kelola atau good corporate governance atau tingkat kesehatan, kita juga harus memperhatikan
faktor-faktor good corporate governance, faktor-faktor resiko dan segalanya. Kita tahu pada saat ini di mana begitu banyak berita tentang apa yang akan terjadi di Eropa, ya tentang resesi dan Amerika sekarang sudah baik inflasinya. Kita walaupun tetap optimis di mana banyak para ekonom menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap bagus tumbuh di tahun 2023, kehati-hatian tetap harus kita jaga dalam hal misalnya memperhatikan bagaimana debitur-debitur kita kemampuan membayarnya, apakah tetap masih punya kemampuannya, jika tidak tentunya kita akan selalu berkomunikasi dengan debitur-debitur yang ada melalui proses restrukturisasi, rescheduling. Ini adalah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, Mbak Sasa. Baik, Pak Suwandi, untuk debitur-debitur yang menandatangani baru di Desember ini artinya sudah ada penyesuaian dan berapa persen range penyesuaiannya itu dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, Mbak Ana, penyesuaian yang terjadi yang secara umum dan rata-rata di industri terjadi antara sekitar 100 sampai dengan 150 basis point. Baik. Dan Bank Indonesia juga memastikan masih akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menekan laju inflasi juga untuk menjaga stabilitas rupiah. Seberapa siap perusahaan multifinance untuk menghadapi risiko kenaikan bunga acuan Bank Indonesia dan apakah ini artinya juga ke depannya mungkin untuk debitur-debitur baru ini akan lebih tinggi lagi bunganya? Ya, ini bukan kali pertama sebenarnya kalau kita bicara naik turunnya suku bunga, kita pernah juga mengalami suku bunga yang cukup tinggi atau suku bunga acuan yang tinggi. Kita sudah lama juga nih di mana kita bermain di suku bunga yang cukup rendah. Kita sekarang merasakan adanya kenaikan 100-150 basis point. Saya kok tetap yakin bahwa jika ada kenaikan 100 sampai dengan 150 basis point, tidak akan terlalu berpengaruh kepada debitur-debitur perusahaan pembiayaan. Yang kita khawatirkan, jika terjadi perlambatan ekonomi, misalnya terjadi perumahan karyawan atau karyawan harus diberhentikan bekerja, tidak punya pendapatan, karena rata-rata nasabah atau debitur perusahaan pembiayaan tentunya bekerja di perusahaan-perusahaan atau sebagian juga mempunyai usaha-usaha yang dalam arti kata UMKM dan lain-lainnya ini terpengaruh manakala terjadi perlambatan ekonomi. Nah tentunya jika itu terjadi, seperti yang saya sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan sudah biasa menghadapi situasi-situasi seperti ini dan biasanya kita akan melakukan pendekatan komunikasi dengan debitur dengan proses restrukturisasi atau rescheduling seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Baik, artinya perusahaan pembiayaan juga sudah menyiapkan bagaimana peluang restrukturisasi di tahun depan, mengingat saat ini juga semakin banyak gelombang PHK terjadi di berbagai industri di Indonesia. Betul, betul, Mbak Aneka. Jadi artinya bahwa ini adalah pekerjaan yang memang kami selalu lakukan bersama dengan para debitur kami memperhatikan satu demi satu keadaan para debitur kami dan selalu kita menyampaikan bahwa komunikasi adalah satu hal yang penting dalam perjalanan pengikatan kredit. Kalau kredit sudah ditandatangani, sudah berjalan dan sudah terjadi di perusahaan kami masing-masing. Oke, Pak Suwandi, dengan kekhawatiran perlambatan perekonomian ditambah lagi suku bunga acuan Bank Indonesia terus meningkat, bagaimana multiplier effect ya terhadap industri ataupun bisnis multifinance? Ya, kalau kita bicara multiplier efeknya, kembali lagi tadi seperti saya sampaikan dengan kondisi misalnya bunga yang kelihatan terjadi peningkatan dan segalanya, tidak akan mempunyai multiplier efek yang sangat berpengaruh tinggi kepada industri kami. Kami tetap meyakini bahwa kami tetap akan tumbuh karena industri kami ini memang terkenal dengan portofolio mayoritasnya adalah di pembiayaan kendaraan roda 4, roda 2, dan selanjutnya adalah pembiayaan produktif seperti alat berat dan mesin-mesin industri. Ini adalah merupakan portofolio terbesar dari industri kami. Dan selama demand orang ingin membeli kendaraan baik roda 4 dan roda 2 masih tinggi, dan kami melihat bahwa potensi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap baik, yang dimana diperkirakan masih akan tumbuh sekitar 5 sampai dengan 5,5%, kami masih positif, Mbak Sasa, dalam hal menyikapi situasi ini. Baik Pak Suwandi, kalau memang demand-nya masih tinggi tapi supply-nya bermasalah, apakah ini juga akan mengancam juga seperti apa produktivitas dari perusahaan multifinance ke depannya?
menarik Mbak Anneke bicara mengenai supply. Tentu kita tahu bahwa bicara semikonduktor ini bukan baru 1-2 bulan, tapi sudah cukup panjang. Kita tahu bahwa produsen terbesar dari semikonduktor adalah China. China masih punya policy yaitu lockdown, di mana policy lockdown ini mempengaruhi supply ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Anneke. Supply pengaruh, tapi produksi tetap berjalan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tentu tidak akan terjadi diskon besar-besaran terhadap kendaraan. Ya, dulu kalau misalnya supply-nya berlebihan, diskonnya besar sekali. Tentu akan berpengaruh di mana pada saat terjadi bermasalah, kita tarik kendaraannya, kita eksekusi, harga kendaraannya akan jatuh. Di mana saat ini tidak terjadi perang diskon, tentu juga sangat baik buat industri kami. Artinya kenapa? Stabilitas terhadap harga juga bisa terjaga. Ya, tentunya dengan volume yang memang tidak bisa besar, kita harapkan juga China segera membuka policy lockdown-nya, dan harapan kita tentu pandemi COVID ini cepat-cepat selesai lah ya, karena keadaan ini memang di Indonesia kita tidak terlalu merasakannya lagi, tetapi kita ketahui bahwa China ini masih terus policy lockdown-nya masih terus berjalan. Oke, artinya sejauh ini terkait dengan supply semikonduktor masih menjadi tantangan bagi industri multifinance khususnya di sektor otomotif. Tapi dengan seiring peningkatan permintaan otomotif yang juga meningkat, apakah ini justru menyebabkan terjadinya inden di industri otomotif tanah air, Pak Suwandi? Ada beberapa kendaraan pastinya inden. Kita ketahui sekarang proses transisi adanya sekarang berbagai macam produk kendaraan. Artinya bahwa kita ketahui kendaraan berbasis mesin atau engine atau combustion itu masih tetap mendominasi penjualan kendaraan, tetapi kita sedang bertransisi juga masuk ke kendaraan electric vehicles. Electric vehicles yang saya dengar indahnya cukup lama, tetapi total jumlah kendaraan yang dijual bahkan sampai bulan Juli 2022 yang saya punya datanya masih sekitar 2.000-an, belum cukup besar, tetapi demand terhadap orang ingin masuk ke membeli kendaraan listrik sudah ada, tetapi masih didominasi oleh kalangan yang atas ya, artinya bahwa mereka ingin mencoba mobil listrik seperti apa, tapi sudah ada demand terhadap mobil listrik ini sendiri. Tapi intinya buat kami adalah kita siap menyambut siapa saja yang ingin membeli kendaraan secara installment atau secara dicicil. Memang itu adalah pekerjaan kami atau industri kami yang memang membantu para debitur yang ingin membeli kendaraan roda 4, roda 2 atau ingin mempunyai pekerjaan yang produktif seperti membeli alat berat dan mesin-mesin industri. Baik, Pak Suwandi, bagaimana partisipasi perusahaan multifinance terhadap ketertarikan dengan electric vehicle begitu? Karena kalau kita lihat mungkin yang besar-besar ini sudah tertarik, tapi yang kecil-kecil juga masih sangat terbatas sekali yang mau melayani EV ini. Ya begini, kalau kita bicara mengenai kendaraan listrik, tentunya ini masih pangsa pasarnya kalangan-kalangan tertentu ya yang membeli dan masih melihat bahwa kendaraan listrik ini seperti apa sih, karena kita juga belum bisa melihat bahwa peralihan masuk ke kendaraan listrik dengan secepat yang kita pikirkan, karena secara total juga perlu dipikirkan infrastruktur seperti tempat charging atau SPKLU yang tersedia juga belum banyak. Mungkin saat ini kalau kita tahu SPKLU yang tersedia masih di wilayah perkotaan seperti Jakarta, juga tidak di semua tempat. Nah, charging situation ini yang mungkin juga masih menjadi kendala kenapa belum begitu besar. Nah, kedua juga masih banyak yang dipikirkan. Kita tahu masyarakat Indonesia kalau beli kendaraan, yang pertama apa sih Mbak Sasa, Mbak Anneke, yang dipikirkan resale value kan. Nah, sekarang orang memikir kalau saya beli kendaraan listrik, resale value-nya berapa? Berapa nih nanti kalau 3-4 tahun berikutnya? Masih meraba-raba dalam hal ini. Jadi artinya bahwa kami tetap meyakini proses ini masih bertransisi. Ya, beberapa produk-produk unggulan seperti yang leader daripada kendaraan, misalnya kita bicara roda 4 Toyota dan lain-lainnya, belum secara serta-merta langsung dia masuk ke listrik, tapi dia masuk ke proses yang namanya hybrid. Ya, kita tahu bahwa Kijang baru saja meluncurkan produk barunya yang kita kenal dengan hybrid. Artinya ada dua, dia bisa bekerja, mesinnya bisa bekerja atau dengan baterai.
Baik, menarik sekali Pak Suwandi. Kita harus tahan sejenak karena kita harus menjalani break. Namun Road to CNBC Indonesia Awards 2022 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.